Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa kelas 11 IPS 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Tadi pagi Ibu udah share di WA Group Google Form kehadiran kalian. Apakah kalian sudah isi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sekarang Ibu cek kehadiran kalian di Zoom ini ya. Yang Ibu panggil jawab hadir, Bu. Adnan Amar? Hadir, Bu. Anandita? Hadir, Bu. Ari Sigit? Hadir, Bu. Clarissa? Hadir, Bu. Eka Nugraha? Hadir, Bu. Fasyandira? Hadir, Bu. Fatin Almas? Hadir, Bu. Hayatun Nufus? Hadir, Bu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melakukan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, sekarang ini kondisi COVID semakin mengganas. Kita hampir setiap hari mendengar berita duka. Ketika tahun lalu kita tuh diketatkan dengan protokol kesehatan 3M, sekarang kita tambah lagi jadi 6M, yaitu mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama. Anak-anak, ada yang ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Iya, Bu. Minggu lalu kita membahas tentang pengertian masalah sosial, di mana masalah sosial itu terjadi karena adanya hal yang tidak diinginkan oleh sejumlah orang, sehingga dikhawatirkan bisa mengganggu nilai dan norma, dan juga menyebabkan perilaku menyimpang. Ya, baik, terima kasih Fatin. Pelanggaran nilai dan norma itu sifatnya dinamis. Belajar sosiologi itu kita belajar sesuatu yang sifatnya dinamis. Dulu mungkin dianggapnya sebagai suatu hal yang tabu, yang dianggapnya salah, tapi sekarang dianggapnya biasa aja. Masyarakat sudah mulai terbuka pikirannya, nganggap itu bukan lagi suatu masalah. Sekarang Ibu mau masuk ke materi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi masalah sosial. Minggu lalu kita bahas definisi, teori-teori, sekarang kita bahas klasifikasi. Ada apa aja sih masalah sosial itu? Tapi sebelum itu, Ibu akan share video tentang masalah sosial. Ibu harap kalian mencermatinya ya. Hasil survei ini menyebut rata-rata 6,1% atau sekitar 43.000 responden dari 706.689 responden usia 15 tahun ke atas mengalami depresi. Alicia Paksia divonis penderita depresi pada usia 20 tahun. Ketika itu, Alicia duduk di bangku perguruan tinggi. Generasi milenial yang saat ini berusia 18 hingga 35 tahun rentan terkena gangguan kesehatan jiwa seperti depresi, kecemasan berlebih, bahkan berpikir tentang bunuh diri dibanding generasi lampau. Teknologi yang mempermudah kaum milenial ini akhirnya membuat kaum milenial itu tidak berpikir panjang tentang masa depan. Karena mereka terbiasa dari kecil dicekokin oleh sesuatu yang mudah. Ibu ingin lihat pendapat kalian, kenapa sih generasi muda itu rentan depresi? Bahkan kita depresi itu kan bisa mengacu kepada banyak tuh nanti ada stres, skizofrenia, bahkan halusinasi. Itu jika kamu terlalu
terguncang kejiwaan kamu, mental kamu, itu bisa mengakibatkan hal-hal yang nggak baik. Nah, itu sosiologi ngeliat itu sebagai sebuah masalah sosial. Ibu minta pendapat kalian, dari tayangan video tadi, apa sih yang bisa kamu tangkap? Silakan. Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Anda, Dita. Menurut saya dari video tadi, yang membuat milenial menjadi rentan depresi karena sedih yang terlalu mendalam atau rasa cemas hingga bisa berpikir untuk bunuh diri. Menurut saya, Bu, ya, tapi bukan hanya tentang videonya, tapi saya melihat tentang depresi itu memang sebuah kondisi kejiwaan yang membutuhkan bantuan psikiater, atau yang disebut juga depresi itu kan karena kesehatan mentalnya terganggu, kayak penggunaan sosial media, kemudian iri melihat postingan orang lain yang lebih up dari kita, ataupun itu juga pun sangat memicu terjadinya depresi. Jadi kayak penyakit mental gitu, Bu. Ya, iya benar, iri. Tadi kan kenapa sih orang zaman dulu kayaknya mental health-nya tuh lebih baik daripada sekarang. Sekarang ya justru kita kayak pedang bermata dua gitu. Di satu sisi sosial media itu memudahkan kita jadi ada hiburan, tapi di sisi lain perasaan iri itu pun masuk gitu. Iri ngelihat kok orang banyak yang merhatiin ya, misalnya. Sekarang Ibu mau presentasi materi untuk hari ini, yaitu tentang masalah sosial. Kalian siapkan alat tulis ya. Kalau menurut saya itu petugas lagi bersihin coret-coretannya, Bu. Iya betul, itu ada memang di gambarnya di sini ada gambar grafiti, tapi ada juga petugas. Nah, betul, ini gambar petugas yang sedang membersihkan gerbong kereta yang digambar-gambar ini, bikin grafiti. Grafiti itu di satu sisi menjadi sebuah apa ya? Ya, kegiatan vandalisme, dia merusak fasilitas umum. Tapi di satu sisi, kan kayak tadi Ibu bilang, contohnya tato. Tato dulu tuh dianggapnya sebagai sebuah masalah sosial. Label, orang ini udah melakukan kejahatan, maka ditato. Tapi semakin ke sini, tato mengalami pergeseran makna. Tato dianggap sebagai sebuah keindahan. Sama seperti grafiti ini. Ya, ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang, pertama, kalian bisa menganalisis ragam permasalahan sosial. Yang kedua, dampak permasalahan sosial bagi masyarakat. Klasifikasi permasalahan sosial berdasarkan sumber-sumbernya. Secara ekonomi, itu pasti ada dampak kemiskinan. Biologis seperti yang sekarang kita alami, yaitu ada COVID. Terus ada faktor kebudayaan, ini adalah masyarakat yang sudah mulai kecanduan teknologi. Sama tadi, psikologis. Ada posko penanggulangan caleg stres. Itu bentuk salah satu contoh ya. Lanjut, ragam permasalahan sosial. Nah, ini yang akan kita bahas. Pertama, kemiskinan. Kemiskinan itu memiliki 7 kelompok kriminalitas. Kalau kriminalitas ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Ada kriminalitas itu kan kita jatuhnya kejahatan. Kejahatan ini ada kejahatan tanpa korban. Terus selanjutnya ada kejahatan yang disertai korban, itu udah pasti ya, masuk kriminalitas disertai korban. Terus ada kejahatan kerah putih. Nah, kalau kejahatan kerah putih itu istilah yang digunakan untuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tingkat akademik yang baik. Kalau ada kerah putih, maka ada kejahatan kerah biru. Kalau kerah biru itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh kelas bawah. Kerah biru itu identik sama kaum buruh. Ada kejahatan terorganisir. Nah, itu kejahatan yang sudah melibatkan kaki, tangan, kepala, pundak, lutut, segala macam. Itu banyak. Lanjut korupsi, ya kalian sudah hatam lah dengan korupsi. Selanjutnya, ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini merupakan kondisi yang timpang. Ada masyarakat yang kaya banget, ada yang miskin banget. Lanjut, ada konflik sosial, disorganisasi keluarga, terus ada masalah lingkungan hidup, sama yang terakhir, permasalahan pelanggaran nilai. Nah, ini pelanggaran nilai ini tadi ada pergeseran-pergeseran. Masalah yang 4 tadi tuh, karena ekonomi, biologis, terus kesehatan mental, karena budaya, punya muara yang sama dampaknya. Angka kriminalitas, terus terjadi disorganisasi, keresahan dalam masyarakat,
terjadi peningkatan kesenjangan sosial, sama angka pengangguran yang meningkat. 4 masalah tadi. Lanjut ke LKPD. Tugas kelompok. Tiap kelompok bikin artikel tentang kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial. Dan kalian masing-masing sebutkan tentang ini ya, faktor, dampak, dan solusi. Oke, sekarang Ibu akan masukkan kalian ke breakout room. Selama 10 menit kalian berdiskusi. Berarti kalian room 1 tentang kemiskinan ya? Ya, Bu. Ya, kelompok 3 berarti kalian kesenjangan sosial. Bagaimana kesenjangan sosial yang mau presentasi? Dibagi-bagi, Bu. Ya, ini kriminalitas ya, kelompok kriminal ya. Iya, Bu. Bener, Bu. Nanti yang mau bahas faktor siapa? Si Rio, Bu. Saya izin presentasi, Bu. Silakan. Yang pertama, faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Yang pertama adalah tingkat pendidikan yang masih rendah. Yang kedua, masih terbatasnya lapangan kerja. Yang ketiga, malas bekerja. Yang keempat, beban hidup keluarga. Yang kelima, COVID-19. Lanjut ke kelompok 2, kriminalitas. Faktor-faktor penyebab terjadinya kriminalitas. Menurut kelompok kami, kriminalitas bukan hanya masalah bagi negara-negara berkembang saja. Di negara maju mempunyai masalah yang sama, namun tidak seberat negara berkembang atau negara miskin. Ada 2 faktor penyebab kriminalitas, yaitu faktor eksternal dan internal. Kelompok terakhir. Saya, Bu. Oke, silakan. Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi sosial. Yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial. Yang keempat, pencemaran lingkungan alam. Yang kelima, biaya pendidikan yang mahal. Baik, kalian sudah mengerjakannya dengan maksimal. Menurut Ibu, tugas kalian ini sudah bagus. Terima kasih sudah mengerjakan dengan baik. Belum mengakhiri kegiatan ini, Ibu pengen tahu kesimpulan dan refleksi kalian dari kegiatan hari ini. Kesimpulan hari ini, apa sih yang kalian dapatkan? Saya, Bu. Oke, Ari. Menurut saya, materi hari ini adalah tentang ragam masalah sosial yang ada di ranah publik, yaitu perilaku menyimpang, kemiskinan, kriminalitas, dan kesenjangan sosial. Oke, bagus. Sudah, Bu. Untuk refleksinya. Saya, Bu. Ya, Nufus, silakan. Menurut saya, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari materi masalah sosial ini. Saya jadi menyadari bahwa sebagai generasi muda, kita tidak bisa terus-menerus menutup mata dan tidak peduli terhadap masalah yang ada di sekitar kita. Mungkin saya tidak bisa menghilangkan masalah, tapi setidaknya masalah tidak semakin buruk karena saya jadi mengetahui bagaimana harus bersikap. Oke, baik sekali. Baik, terima kasih kepada Ari Sigit dan Nufus. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu ingin menyampaikan untuk materi selanjutnya adalah tentang cara menyelesaikan masalah sosial. Ada tindakan preventif, ada persuasif. Nah, itu kita akan membahas secara lebih mendalam pada pertemuan selanjutnya. Oke, silakan kepada ketua kelas dipimpin. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan ini telah selesai dan lancar. Alangkah baiknya sebelum mengakhiri kegiatan ini, melakukan doa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian left.